Halo dulur dan kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya. Ya. Nah, belakangan ini investasi syariah menjadi hal yang digandrungi para banyak investor, baik pada kalangan muslim maupun non-muslim, lebih memilih jalan ini sebagai bentuk jalan yang alternatif. Karena investasi syariah ini tidak meninggalkan atau berbasis pada prinsip-prinsip keislaman, yakni etika dan moralitas Islam yang mana lebih dapat untuk dipertanggungjawabkan. Nah, adapun salah satu instrumen investasi syariah yang dinamakan sukuk. Hal ini sangatlah cukup untuk menarik perhatian, yang mana merupakan obligasi syariah dengan ditertibkan berdasarkan prinsip-prinsip keislaman. Selain sukuk, saham syariah juga menjadi salah satu hal yang paling menarik untuk dibicarakan. Bagaimana sih konsep, kelebihan, dan kekurangannya? Nah, maka dari itu, mari kita bahas hal demikian dengan cara yang sederhana. Seperti biasa, selamat datang di luar kelas. Investasi halal atau investasi syariah adalah sebuah investasi yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu apa saja? Yang mana tidak melibatkan riba, goroh atau ketidakpastian, serta zalim atau suatu hal yang tidak ditempatkan pada semestinya. Contoh, kalian bisa berinvestasi di sebuah perusahaan yang memproduksi makanan-makanan yang halal. Atau kalian bisa investasi di perusahaan-perusahaan yang mengembangkan atau memproduksi teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Atau juga kalian memiliki sebuah keahlian untuk mengajar, kalian juga bisa berinvestasi di perusahaan yang menyediakan jasa pendidikan. Tapi sayangnya, investasi syariah ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu ada keterbatasan pilihan, pengawasan yang begitu ketat, serta biaya yang lebih tinggi. Nah, ini nih salah satu instrumen yang cukup menarik, yaitu sukuk. Adapun beberapa indikatornya, yakni obligasi syariah, berdasarkan aset, serta pengembalian yang jelas atau bersifat transparatif. Salah satu contohnya yaitu adalah Sukuk Riset Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai SRI. Adalah alat yang dikelola pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek-proyek layaknya pembangunan. Sayangnya hal ini juga memiliki keterbatasan, yakni risiko kredit, risiko likuiditas, dan ketergantungan pada aset. Karena sukuk ini sendiri ternyata terpasung pada waktu yang terbatas atau janjian kontrak yang sudah disetujui dari awal terkait waktu tadi. Saham syariah sendiri sesuai yang saya bilang tadi adalah suatu saham yang mana tidak meninggalkan prinsip-prinsip atau keideologian keislaman tadi. Adapun indikatornya, yakni perusahaan yang halal, tidak melibatkan riba, dan bersifat transparatif atau jelas sekali. Tapi sayangnya saham syariah ini pasti memiliki risiko. Salah satunya yaitu adalah risiko perusahaan jika perusahaan yang ditertibkan sahamnya memiliki kesulitan keuangan. Nah, apa sih keuntungannya kalau misal kita mengikuti investasi-investasi syariah? Yang pertama, yaitu adalah sesuai dengan syariat, itu yang pasti. Yang kedua, pengembalian yang jelas dan pasti. Yang ketiga, menghindari serta meminimalisir risiko. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan investasi dengan judi alias judi online? Jelas sangatlah beda, mulai dari tujuannya pun sudah berbeda. Kalau investasi, memperoleh keuntungan yang jangka panjang dan bersifat pasif. Tapi kalau judol, memperoleh keuntungan yang cepat dan instan. Dari segi risiko, investasi punya risiko yang dapat dikelola dan juga difahami. Sedangkan kalau judol, risiko sangatlah begitu tinggi dan tidak bisa diprediksi. Nah, sekarang dari segi pendapatan atau hasilnya. Kalau investasi, berdasarkan analisis dan evaluasi dengan bukti-bukti yang empiris. Tapi kalau judul, hasilnya nggak pasti, dan yang pasti adalah kerugian. Nah, dengan demikian, investasi halal, sukuk, dan saham syariah
adalah sebuah instrumen atau metodologi yang mana tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariat Islam dan dapat memberikan keuntungan yang jelas dan sesuai dengan syariat. By the way, jadi apakah kalian berminat